Selamat pagi, Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami sekeluarga hadir di tengah-tengah peribadahan keluarga demi keluarga Jemaat Marga Pakerti pada hari Minggu yang kedua sesudah Paskah. Hari Minggu ini disebut hari Minggu Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, dari Mazmur 33 ayat 5. Adapun ayat pembimbing kita hari ini dari Yohanes 10 ayat 11, 27 dan 28 yang bunyinya, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Kemudian pembacaan Alkitab kita pada hari Minggu ini dari 1 Petrus 2 ayat 21b sampai 25. Saya akan bacakan demikian. Kristus juga telah menderita bagi kamu dan meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada di mulutnya. Ketika ia diejek, ia tidak membalas dengan ejekan. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkan dirinya kepada Allah yang akan menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah menanggung dosa kita pada tubuhnya di kayu salib, supaya kita mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Dahulu kamu seperti domba-domba yang terus-menerus tersesat, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Sang Gembala dan Pelindung jiwamu. Demikian pembacaan kita. Berbahagia saudara yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup sehari-hari. Haleluya. 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 Saudara-saudaraku, berdasarkan ayat pembimbing kita hari ini dan juga berdasarkan pembacaan kita yang menjadi pokok perenungan kita, saya memberi judul atas perenungan firman Tuhan atau khotbah pada hari Minggu ini, yakni ikut jejak gembala baik. Ikut jejak gembala baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang mengaku beriman kepada Tuhan, ada satu pertanyaan yang harus kita punya jawabannya secara pribadi, dan tidak seharusnya kita mengcopy orang lain, walaupun tetap boleh sama atau serupa sepanjang itu merupakan pengalaman hidup saudara dengan Tuhan. Pertanyaan itu ialah, siapakah Tuhan di dalam hidup saudara? Atau lebih jelas lagi, dengan siapakah saudara mengandaikan kehadiran Tuhan dalam hidup saudara-saudara? Yang saya maksudkan begini, adakah Tuhan itu saudara andaikan seperti seorang dokter yang memberikan Anda kesembuhan ketika Anda berdoa? Adakah dia itu laksana seorang pendeta yang mungkin memberikan nasihat-nasihat sehingga saudara mendapatkan pengayoman, bahkan jalan keselamatan menuju ke surga? Adakah dia itu seperti seorang guru bagi saudara yang mengajari saudara bagaimana hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga saudara bisa bersosialisasi dengan baik
sehingga saudara bisa diterima oleh orang lain di tengah-tengah masyarakat? Adakah dia itu laksana seorang pengacara yang akan membela setiap perkara hidup saudara, sehingga saudara mengalami kemerdekaan? Terserah seperti atau laksana siapa saudara menggambarkan. Dan yang terpenting adalah jangan sampai tidak ada gambaran tentang Tuhan itu dalam hidup saudara. Mengapa bila saudara tidak mempunyai gambaran seperti siapa Tuhan itu di dalam hidup saudara, itu menjadi satu masalah? Karena itu berarti kemungkinan besar saudara tidak mempunyai hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Kemungkinan besar tidak ada hubungan emosional antara saudara dengan Tuhan. Nah, kalau tidak ada keintiman, kalau tidak ada hubungan yang secara khusus dengan Tuhan, maka bisa jadi doa dan nyanyian-nyanyian kita itu hanyalah satu hafalan yang muaranya hanya sampai di bibir saja, tidak sampai ke hatinya Tuhan. Sebaliknya saudara, semakin saudara menghayati, mendalami kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara, saudara pasti dapat menggambarkan seperti siapa, laksana siapa Tuhan itu dalam hidup saudara-saudara. Saudaraku, itu tidak berarti harus selalu gambaran yang positif. Harus merupakan cerita mujizat, sukses terus, tidak ada sakit penyakit, tidak ada duka, tidak demikian. Dan itu dapat kita pelajari dari salah seorang raja di Israel, yakni Raja Daud. Kisah hidup Daud pada tahap permulaan sebagai seorang gembala ternak ya, gembala domba di padang yang sangat terbuka terhadap peluang dan tantangan serta rintangan. Terbuka terhadap keberuntungan maupun bahaya, bahkan ancaman terhadap hidupnya. Saudaraku, terhadap kenyataan itu di mana dia harus selalu berhadapan baik peluang maupun tantangan ya, keberuntungan dan juga kemungkinan kemalangan, maka iman Daud dibangun. Keterampilannya itu diasah, bermain kecapi untuk memuji Tuhan. Sehingga dalam perjalanan hidupnya yang penuh dengan dinamika tersebut, terciptalah tidak kurang dari 40 mazmur yang tertulis atas nama Daud. Kita tahu mazmur itu ada 150, tetapi yang spesifik disebut mazmur Daud itu sekitar 41. Saudaraku, salah satu mazmur yang sangat terkenal kita baca hari ini adalah dari Mazmur 23. Saya akan baca dengan versi Chan ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku, bagi Daud, hubungannya dengan Tuhan itu seperti hubungan dirinya sebagai seorang gembala dengan domba-dombanya. Begitu dekat,
intim, nyaris tidak ada batas, walaupun mereka adalah makhluk jenisnya berbeda, ada ternak, ada gembala atau orang. Seperti itulah Daud menggambarkan pengalamannya dengan Tuhan. Apakah itu berarti cerita sukses selalu yang Daud ceritakan? Tidak, saudara. Pada Mazmur 22 kita temukan bagaimana Daud mengalami kekecewaan dalam hubungannya dengan Tuhan. Di situ dia menggambarkan, dia berdoa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Itu di Mazmur 22 ayat 1 dan seterusnya kita melihat bagaimana Daud merasa tidak didengar oleh Tuhan. Tetapi toh pada bagian akhir Mazmur 22, Daud tetap memuji Tuhan sebagai Tuhan atas bangsa-bangsa yang memelihara keturunan demi keturunan. Saudaraku, Tuhan yang laksana gembala dan dengan domba itu diaminkan kembali oleh kehadiran Tuhan Yesus di dunia. Dalam Yohanes 10 ayat 11, 27, 28 yang baru kita baca tadi sebagai introitus kita, Kristus berkata, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka tak akan pernah binasa. Dan tak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku. Demikian Tuhan Yesus mengakui atau membenarkan apa yang diucapkan oleh pemazmur. Gembala yang baik itu kini memberi teladan kepada kita untuk ambil bagian di dalam kegembalaannya. Setiap orang yang percaya kepadanya dipanggilnya untuk menjadi gembala bagi yang lain. Hal itu pertama-tama diperkatakannya kepada Simon Petrus seperti tertulis di Injil Yohanes pasal 21. Saya ambil pernyataan yang ketiga, yakni di ayat 17. Yesus berkata kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku? Hati Petrus menjadi sedih karena Yesus bertanya untuk yang ketiga kalinya, apakah kamu mengasihi aku? Lalu Petrus berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau, katanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudaraku, memang pertama-tama tugas itu diberikan kepada muridnya yang bernama Petrus. Tetapi ketika kita juga mau menjadi murid Yesus, jadi murid Tuhan Yesus, dan mengatakan aku mengasihimu Yesus, maka perintah itu pun juga tertuju kepada saya dan saudara-saudara semua. Setiap orang yang mengaku mengasihi Tuhan Yesus. Seorang suami dipanggil untuk menjadi gembala bagi istri dan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari dan di dalam mencari kehidupan atau penghidupan. Seorang istri dipanggil menjadi gembala bagi anggota keluarga di dalam merawat hidup rumah tangga. Kepada pendeta dan majelis dipercayakan jemaat sebagai domba-domba yang harus dibimbing dalam kehidupan rohani dan jasmani atau perekonomian. Kepada pengurus kaum bapak dipercayakan bapak-bapak bagaimana menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Kepada pengurus ibu-ibu dipercayakan kaum ibu bagaimana menjadi ibu yang baik di tengah-tengah keluarga, bahkan di gereja kita. Kepada pengurus pemuda-pemudi dipercayakan domba-domba yang adalah remaja dan pemuda-pemudi. Kepada guru-guru sekolah minggu dipercayakan anak-anak gereja yang harus dibimbing dalam dengar-dengaran akan firman Tuhan dan nasihat orang tua.
Saudaraku, kepada kita semua dalam hal tertentu kita menjadi gembala satu terhadap yang lain. Itu perintah Tuhan kepada kita sekalian yang percaya, yang mengaku murid Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan Yesus telah memberikan teladan. Teladannya dari 1 Petrus 2 ayat 22 dan seterusnya, kita baca kembali. Ia tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah seorang pun mendengar ia berdusta. Pada waktu ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Sewaktu ia menderita, ia tidak mengancam. Ia hanya menyerahkan perkaranya kepada Allah, Hakim yang adil itu. Saudaraku, dunia ini membutuhkan figur para gembala yang hidupnya bisa menjadi teladan bagi yang lain. Cukup mudah bagi kita untuk menemukan pemimpin masyarakat atau pemimpin rohani yang pintar untuk berkata-kata. Tetapi sebaliknya, betapa sulitnya menemukan yang dapat memberi teladan. Manusia di bumi ini membutuhkan teladan. Pemimpin yang jujur, tidak ada dusta, tidak suka korupsi. Manusia membutuhkan teladan orang yang apabila dicaci tidak membalasnya, melainkan rela memaafkan. Manusia membutuhkan teladan orang yang bisa menahan diri, tidak balik menyerang ketika diserang habis-habisan dengan kritik yang tentunya seringkali tidak membangun tetapi malah menjatuhkan. Saudaraku, sebagai bangsa Indonesia rasanya tidak berlebih kalau saya mengatakan kita melihat hal-hal tersebut ada dimiliki oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, Presiden NKRI. Karena itulah patut kita mendukung dan mendoakan beliau selalu, agar Tuhan memberinya kekuatan untuk melanjutkan kepemimpinan yang menurut saya menggembalakan bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan sejahtera. Saudaraku, sementara kita berdoa untuk pemimpin kita, Tuhan mau kita tetap ingat panggilan kita ikut jejak Sang Gembala baik itu. Bacaan kita hari ini dimulai dengan ayat yang berbunyi, sebab Kristus sendiri sudah menderita untukmu, dan dengan itu ia memberikan kepadamu satu teladan, supaya kalian mengikuti jejaknya. Firman Tuhan. Saudaraku, dalam Yesus Kristus, firman Allah telah menjadi satu tubuh manusia untuk menunjukkan isi hati Allah kepada dunia ini. Karena Yesus kini telah hidup di dalam hidup kita melalui Roh Kudus, Dia mau agar kita juga menjadi contoh yang mencerminkan kebaikan dan kemuliaannya di atas bumi ini. Kristus telah memberikan teladan yang sempurna bagi kita. Apabila kita mengikuti teladan yang Dia berikan, maka pada gilirannya kita juga akan menjadi teladan bagi orang lain. Karena itu saudaraku, marilah kita mengikuti jejak Kristus dengan hati yang taat dan setia. Maka sesungguhnya apabila kita mengikuti jejaknya, kita sedang memberitakan kabar baik dengan efektif. Tanpa banyak kata, orang lain akan memiliki satu kerinduan untuk datang kepada Yesus Kristus dan mengikuti jejaknya. Saya tutup renungan kita dengan satu lagu, Yening Ide Yesus Mijil Rimbali.
firman Tuhan. Berbagai saudara yang melaksanakan firman ini dalam hidup saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh buat kita.